Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ustadzah Umi Hani Asarwastuti, pada pelajaran IPS kelas 9 semester 1. Pertemuan kali ini kita meneruskan tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang dinamika penduduk di benua Asia, dinamika penduduk di benua Amerika, dan dinamika penduduk di benua Eropa. Untuk pertemuan kali ini kita lanjut dengan dinamika penduduk di benua Afrika. Jumlah penduduk benua Afrika pada saat ini berdasarkan sensus 2018 yaitu 1,27 miliar jiwa, termasuk terbesar kedua setelah benua Asia. Sebagian besar penduduk benua Afrika dalam kondisi tertinggal, miskin, pendidikannya rendah, dan kesehatannya buruk. Daerah yang padat penduduknya di benua Afrika ada di lembah Sungai Nil dan Rwanda. Jumlah penduduk benua Afrika. Angka kelahiran 36 jiwa per 1000 penduduk, sedangkan angka kematian 10 jiwa per 1000 penduduk, sehingga laju pertumbuhan penduduknya agak tinggi nih, 2,5% per tahun. Inilah jumlah penduduk benua Afrika berdasarkan wilayah atau region. Afrika bagian barat sejumlah 392,17 juta jiwa, Afrika bagian utara 241,93 juta jiwa, Afrika bagian tengah 173,69 juta jiwa, Afrika bagian selatan 66,78 juta jiwa. Yang terakhir Afrika bagian timur 445,44 juta jiwa. Ya, benua Afrika identik dengan kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan sehingga mendapatkan julukan The Hopeless Continent. Benua Afrika dengan penduduk yang besar sehingga dapat memperluas sektor perdagangan. Nah, ini disadari oleh Afrika, maka saat ini Afrika sedang memperbaiki infrastruktur untuk mendukung perdagangan. Nah, apa saja sih ras penduduk benua Afrika? Ras penduduk benua Afrika terbagi menjadi 4 ras. Yang pertama, ras Negroid, terdiri dari Negro Sudan dan Negro Bantu. Negro Sudan itu kulitnya hitam legam, sedangkan Negro Bantu lebih terang daripada Negro Sudan. Jumlah ras Negroid ini ada sekitar 70% dari populasi seluruh penduduk di benua Afrika. Kemudian yang kedua adalah ras Hamid, ini mendiami Afrika Utara dan Afrika Timur. Kemudian ras Eropa atau kulit putih mendiami Afrika Selatan. Kemudian ras khusus ada ras Pygmy di hutan Kongo, ras Bushman di gurun Kalahari, dan ras Hottentot di Afrika Selatan. Bahasa penduduk benua Afrika. Bahasa yang berkembang di Afrika ada sekitar 800 rumpun bahasa yang digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Terdapat 4 rumpun bahasa yang banyak digunakan. Yang pertama namanya Afro-Asiatica. Ini digunakan di Afrika bagian utara. Dari Afro-Asiatica ini terdapat 200 bahasa daerahnya. Kemudian Nilo-Saharan di Afrika Tengah dan Timur terdapat 140 bahasa daerah. Kongo-Saharan, ini untuk daerah Nigeria dan Kongo, ada 1000 bahasa daerah. Khoisan di bagian barat Afrika Selatan ada 30 bahasa. Perekonomian penduduk benua Afrika. Perekonomian penduduk Afrika meliputi sektor pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, dan pertambangan. Sektor pertambangan itu meliputi pertambangan intan, yaitu mencapai 98%. Intan di dunia diperoleh dari Afrika, kemudian emas itu 35%-nya dari Afrika, mangan 25%, tembaga 20%. Kemudian ada krom dan minyak bumi yang terdapat di Afrika Utara dan Tengah, serta sektor perdagangan.
Sektor pertambangan ini mendorong sektor industri khususnya di Afrika Selatan dan Mesir ya, karena pertambangan ini kebanyakan ada di Afrika Selatan. 60% penduduk benua Afrika bergerak di sektor agraris atau sebagai petani. Kehidupan sosialnya serta ekonomi lanjut ya, masih hasil sektor pertaniannya adalah karet, kapas, kopi, coklat, tebu, kelapa sawit, tembakau, gandum, dan kurma. Peternakannya adalah domba dan sapi yang paling dominan di Afrika Selatan dengan hasil susu dan daging. Inilah yang menyerap tenaga kerja yang banyak. Agama yang berkembang ada Islam, Kristen, Yahudi, Katolik, Roma, dan animisme. Budayanya yaitu tradisi musik lisan, jadi bukan pakai alat petik, tiup, dan tabuh, tetapi musiknya pakai musik lisan, ukiran kayu, kerajinan dari kulit, dan alat musik. Ya, lanjut dengan dinamika penduduk di benua Australia. Ya. Penduduk di benua Australia. Kepadatan penduduk Australia adalah paling rendah dibandingkan dengan benua lainnya. Sebagian besar penduduknya tinggal di daerah perkotaan, yaitu sekitar 85%. Banyak penduduk usia tua sehingga menerapkan program imigrasi untuk meningkatkan jumlah penduduk, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Ya, inilah jumlah penduduk Australia pada tahun 2018 berdasarkan kawasan atau region. Berdasarkan negara ini yang ada di benua Australia. Di negara Australia berjumlah 25,08 juta jiwa, Papua Nugini 8,58 juta jiwa, Selandia Baru 4,79 juta jiwa, Kepulauan Fiji 918.076 ribu jiwa, Kepulauan Solomon 635,25 ribu jiwa. Penduduk benua Australia, tingkat kelahiran 13 jiwa per 1000 penduduk, sedangkan angka kematian 7 jiwa per 1000 penduduk. Daerah yang tidak dihuni penduduknya adalah daerah pantai sebelah utara karena iklim tropisnya sangat kering dan daerah pedalaman dan pantai barat yang terlalu gersang. Ras di Australia. Terdapat ras Kaukasoid, yaitu 92% yang berasal dari Inggris dan Irlandia, dan bangsa Eropa lainnya, ras Asia yaitu Cina dan India, dan lainnya sebanyak 7%, ras aborigin sekitar 1,1%-an lah ya, kemudian ada bangsa Maori di Selandia Baru. Kemudian kondisi sosial dan ekonomi, budaya asli adalah budayanya penduduk aborigin dan penduduk Torrens, serta budaya penduduk pendatang. Tetapi pada perkembangannya, budaya penduduk pendatanglah yang lebih dominan berkembang, yaitu budaya dari Eropa. Agama Kristen Protestan itu sejumlah 61,2%, agama Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan ada agama dari penduduk aborigin. Bahasa yang berkembang adalah bahasa Inggris. Perekonomian yang berkembang yaitu di sektor pertambangan, ada emas, batu bara, mangan ya, ini memang besar ya, emas adalah tertinggi di dunia, kemudian batu bara, mangan, dan lain-lain ya. Kemarin kita sudah bahas. Pertanian itu ada gandum, padi, anggur, buah-buahan, kemudian peternakannya ada sapi potong, sapi perah, dan domba atau biri-biri yang untuk diambil kulit bulu woolnya itu. Kemudian perkebunan, perindustrian yaitu industri gula, berarti perkebunannya juga perkebunan tebu ini ya, dan industri jasa. Ekspor yang dilakukan oleh Australia yaitu ekspor wool, biji-bijian, sayur, buah-buahan, gula, gandum, susu, daging sapi, dan bahan kimia. Sedangkan perikanan itu diekspor oleh Selandia Baru. Ya, ini latihan soal. Silahkan dikerjakan bagi yang belum mengerjakan. Ini sebetulnya latihan soal yang kemarin ini ya. Yang bagi yang belum mengerjakan, habis ini silahkan dikerjakan. Ada 4 soal ya. Silahkan dikerjakan, kemudian
nanti akan saya nilai ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.